Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyika Ramadhania Syarudin dengan NPM 240 kelas R1D Program Studi Teknik Industri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi dari PowerPoint tugas mata kuliah pengantar teknik industri. Sebelum saya menjelaskan revolusi teknik industri dari 1.0 sampai dengan 2.0, saya ingin menjelaskan pengertian dari teknik industri. Apa sih teknik industri itu? Jadi, teknik industri ini adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, dan mengaplikasikan semua faktor-faktor seperti manusia, mesin, metode, material, lingkungan menjadi suatu sistem dalam lingkup yang berhubungan dengan fungsi pabrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan revolusi teknik industri dari 1.0 sampai dengan 2.0. Jadi industri di 1.0 ini bisa dibilang mekanisasi. Di sekitar tahun 1780 sampai dengan 1840 dan sekitar di abad 18. Ciri utama mekanisasi produksi dengan bantuan tenaga uap dan air. Dan kaitannya dengan teknik industri adalah 1. Terbitnya pabrik dan produksi massal. 2. Arah awal pada efisiensi kerja dan pengaturan tenaga kerja. Dan yang ketiga, cikal bakal teknik industri terbentuk karena sudah ada material, waktu kerja, dan tata letak pabrik. Dan revolusi industri di 2.0 ini membahas revolusi elektrifikasi sekitar tahun 1870 atau sekitar di abad 19. Dan ciri utamanya itu listrik dan jalur perakitan. Dan kaitannya dengan teknik industri itu apa sih? Oke, jadi kaitannya itu munculnya bidang ergonomi, manajemen operasi, quality control. Dan yang kedua, Industrial Engineering known as formal discipline of science. Jadi segitu aja penjelasan mengenai revolusi teknik industri dan sedikit pengertian teknik industri dari saya, Nasyika. Dan saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Kesha Virgina dengan NPM 259. Nama saya Rizka Amelia Sabila dengan NPM 245. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sejarah kelahiran dan perkembangan keilmuan teknik industri beserta tokoh yang berperan. Ada juga Peter F. Drucker pada tahun 1909 sampai tahun 2005. Drucker adalah seorang pemikir manajemen yang sangat berpengaruh, yang memperkenalkan konsep-konsep penting seperti manajemen by objective dan knowledge worker. Ia membantu mengarahkan manajemen ke arah yang lebih strategis dan berbasis pengetahuan. Lalu ada Frank Banker Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan William Moeller Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972. Pasangan suami istri ini adalah pelopor dalam studi waktu dan gerak serta ergonomi. Frank Gilbert mengembangkan teknik motion study yang bertujuan untuk mengurangi gerakan yang tidak perlu dalam proses kerja. Sementara Lillian Gilbert yang juga seorang psikolog memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis dan manajemen kerja. Selanjutnya ada Henry Gant pada tahun 1861 sampai 1919. Gant dikenal karena pengembangan Gantt chart, sebuah alat manajemen proyek yang membantu dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian tugas-tugas dalam proyek. Gantt chart masih digunakan secara luas dalam manajemen proyek modern. Tokoh yang berperan dalam perkembangan teknik industri yang pertama ada Frederick Winslow Taylor pada tahun
sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor memperkenalkan prinsip-prinsip scientific manajemen untuk meningkatkan efisiensi produksi. Melalui studi waktu dan gerak, ia menggunakan metode untuk mengoptimalkan produktivitas pekerja dan menciptakan standar kerja yang lebih efisien. Salah satu kontribusi utamanya adalah pengembangan studi waktu kerja atau time study, di mana Taylor mengukur waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas dan mengidentifikasi cara paling efisien untuk melakukan metode ini. Nah, metode ini mengarah pada standarisasi kerja dan penentuan upah berdasarkan produktivitasnya. Revolusi Industri 4.0 sekitar 2010 sampai sekarang. Era ini menggabungkan determinan fisik, digital, dan biologis. Konsep utamanya adalah pabrik cerdas atau smart factory yang terhubung secara digital melalui Internet of Things. Mesin-mesin dapat berkomunikasi satu sama lain dengan sistem pusat, memungkinkan pengambilan keputusan secara real time. Teknik industri pada era ini mencakup analisis data besar, kecerdasan buatan, dan sistem siber fisik untuk menciptakan rantai pasok yang sepenuhnya terintegrasi dan responsif. Di sini saya akan menjelaskan revolusi industri 3.0 pada tahun 1970 sampai 2010. Revolusi ini ditandai dengan pengenalan teknologi informasi dan otomatisasi, penggunaan komputer, robot, dan perangkat elektronik. Teknik industri pada era ini berfokus pada integrasi sistem komputer untuk mengontrol mesin dan meningkatkan presisi. Konsep just in time dan sistem manufaktur fleksibel menjadi sangat penting untuk mengurangi limbah dan mempercepat produksi. Nah, kaitannya dengan teknik industri, yang pertama ada penggunaan otomasi dan robotik di pabrik. Yang kedua, lahirnya computer integrated manufacture dan just in time. Yang ketiga, teknik industri semakin mengontri pada sistem terintegrasi manusia, mesin, material, energi, dan informasi. Yang keempat, simulasi komputer digunakan untuk merancang sistem produksi. Yang terakhir, prioritas kualitas.